Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. A. Pengertian anjak piutang. Pengertian anjak piutang adalah penagihan piutang jasa keuangan perusahaan pengalihan piutang yang menjual atau mengalihkan hak atas piutang usahanya kepada anjak piutang, yang kemudian bertindak sebagai prinsip terpenting bukan sebagai perusahaan perantara yang menguasakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha tersebut. Pengertian lainnya berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian serta pengalihan pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam ketentuan surat keputusan Menteri Keuangan terdapat kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk A. Pembelian dan peralihan, B. Kepengurusan. Anjak piutang dalam definisi tersebut ada kegiatan terpenting yang perlu diketahui di Indonesia, yakni 1. Ada dua jenis transaksi anjak piutang, yaitu anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan dibentuk dalam pembelian atau peralihan piutang, dan non pembiayaan anjak piutang ke piutang atau tagihan ke bentuk pengurusan. 2. Transaksi perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara dibentuk transaksi seperti ekspor, impor dapat dilakukan dengan transaksi anjak piutang. 3. Objek pembiayaan dalam ajak piutang berupa piutang atau bisa dilakukan dengan tagihan jangka pendek pada transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri yang ada di perusahaan. 4. Ajak piutang dalam pembiayaan bisa digunakan hanya di perusahaan, melainkan bukan kepada orang perorangan atau secara individual saja. Pada prinsipnya, pemberian kredit kepada supplier merupakan bentuk kegiatan ajak piutang. Caranya menggunakan pembelian piutang atau tagihan yang ada pada nasabah atau customer. Dengan begitu, yang akan terjadi adalah dalam pemberian kredit itu ditujukan oleh pemasok kepada pembeli. Namun yang membedakannya hanya saja sebelum itu perjanjian ajak piutang telah ditandatangani. Ajak piutang banyak digunakan oleh perusahaan factoring dan perdagangan yang banyak memperoleh keuntungan besar. Dikarenakan banyak memiliki manfaat yang besar, kegiatan ajak piutang banyak melibatkan dan memberikan perolehan keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak yang ada, baik pada perusahaan ajak piutang sendiri, bagi klien maupun customer. Yang B. Manfaat ajak piutang. Manfaat bagi klien. A. Manfaat perolehan jasa pembiayaan. 1. Peningkatan penjualan, yaitu melalui jasa ini pembiaya klien bisa melakukan dengan cara kredit pembiayaan dalam penjualannya. Sebenarnya dengan cara ini kredit lumayan sulit untuk melakukan apabila pada klien mengalami kesulitan modal. Akan tetapi jasa yang digunakan seperti anjak piutang, klien tak mampu menjualnya dengan cara seperti pekreditan. Dengan cara kredit tersebut, peningkatan daya tarik antara penjual bagi pembeli akan menggunakan dana terbatas dan seadanya. 2. Kelancaran modal kerja merupakan klien yang memungkinkan jasa anak piutang untuk mengubah piutangnya yang belum pernah habis masa ke dana tunai dengan metode langkah yang efisien dan cukup mudah, sehingga cepat dana tunai sebesar itu akan tersedia dan dapat digunakan oleh klien guna memberikan dana kegiatan pengoperasian klien, contoh pembelian bahan baku untuk menggaji karyawan dan sebagainya. 3. Dengan tidak tertagihnya piutang dalam pengurangan risiko berupa dengan without rescue, dengan adanya pembayaran seperti itu akan memungkinkan sebagai risiko akan tidak tertagihnya piutang kepada lembaga anjak piutang. Penagihan risiko seperti ini lebih menguntungkan dan memberi kapasitas usaha bagi pihak lain. Ajak piutang dalam definisi tersebut ada kegiatan penting yang perlu diketahui di Indonesia, yakni 1. Ada dua jenis transaksi anjak piutang, yaitu anjak piutang berhubungan dengan pembiayaan dibentuk dalam pembelian atau peralihan piutang, dan non pembiayaan anjak piutang ke piutang atau tagihan ke bentuk pengurusan. 2. Transaksi perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara dibentuk transaksinya seperti ekspor, impor dapat dilakukan dengan transaksi ajak piutang. 3. Objek pembiayaan dalam ajak piutang berupa piutang atau bisa dilakukan dengan tagihan jangka pendek pada transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri yang ada di perusahaan. 4. Ajak piutang dalam pembiayaan bisa digunakan hanya di perusahaan, melainkan bukan kepada orang perorangan atau
secara individual saja. Pada prinsipnya, pemberian kredit kepada supplier merupakan bentuk kegiatan ajak piutang. Caranya menggunakan pembelian piutang atau tagihan yang ada pada nasabah atau customer. Dengan begitu, yang akan terjadi dalam pemberian kredit itu ditujukan oleh pemasok kepada pembeli, namun yang membedakan hanya saja sebelum itu perjanjian ajak piutang telah ditandatangani. Ajak piutang banyak digunakan oleh perusahaan faktoring dan perdagangan yang banyak memperoleh keuntungan besar dikarenakan banyak memiliki manfaat yang besar. Kegiatan ajak piutang banyak melibatkan dan memberikan peroleh keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing pihak yang ada, baik pada perusahaan ajak piutang itu sendiri, bagi klien maupun customer. 2. Manfaat bagi faktor lembaga ajak piutang, yaitu manfaat utamanya yang akan diterima lembaga ajak piutang adalah dari pihak klien mendapatkan penerimaan berupa berbentuk fee. Fee-nya tersebut terdiri dari A. Diskon fee. Biaya diskon yaitu jasa pembiayaan uang muka jasa piutang yang diberikan dan dibayarkan oleh klien kepada faktor biaya. Diskon ini perhitungannya diperoleh dalam bentuk tertentu dengan apa yang diperoleh besarannya melalui pembiayaan yang diberikan atas dasar risikonya. B. Service fee, biaya jasa, yaitu upah yang dibayarkan kepada faktor oleh klien karena faktor memberikan jasa non pembiayaan yang besar. Nilai presentasinya tersebut ditentukan oleh besar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Semakin besar volume penjualan dan semakin sulit penagihannya, akan semakin besar pula fee tersebut. 3. Manfaat pelanggan antara lain. Klien akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelian kredit karena kehadiran jasa pembiayaan faktoring akan memungkinkan dilakukannya klien dalam penjualan secara kredit. B. Klien bisa melakukan penjualan secara cepat dikarenakan pelayanan pada penjualan lebih baik dan dengan jasa administrasi penjualan. Berdasarkan manfaat di atas, secara umum jasa yang diperusahaan ajak piutang, klien mendapat banyak manfaat dari transaksi yang diberikan. Klien tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari pelanggan karena klien mendapat pemasukan langsung dari penjualannya dalam bulan berjalan. Dengan begitu, kemampuan memenuhi kewajiban perusahaan akan lebih terjamin dan terus mengalir modal kerjanya. Pemasukan yang diperoleh dari perusahaan faktoring akan bermanfaat untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi bisa diperoleh dari manfaat potongan yang harus dibayar oleh orang yang menjual karena melakukan pemberian tunai dan pastinya akan mendapatkan diskon dari pemberian tunai tersebut. Besarnya bisa dilakukan untuk mendapatkan imbalan biaya bunga yang dibayarkan ke pihak perusahaan faktoring. Dari sisi klien juga akan dibantu administrasi piutangnya. Klien tidak perlu lagi menagih kepada customer karena perusahaan faktoring akan melakukan posisi tersebut sekaligus piutang kepada klien diberikan. Laporan ini akan berguna ketika pelanggan mengajukan kembali untuk permohonan secara angsuran dalam pembelian. Transaksi ajak piutang tidak sama dengan transaksi kredit bank. Banyak yang mengira bahwasannya transaksi ajak piutang sama dengan transaksi kredit bank. Inilah hal-hal yang membedakan ajak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Dalam transaksi ajak piutang, jaminan hanya sebagai penjamin tambahan saja dan bukanlah hal segalanya. Sedangkan jaminan atau agunan biasanya selalu digunakan dalam kredit bank. 2. Tambahan dalam bentuk kas biasanya digunakan dalam kredit bank, sedangkan hanya digunakan dalam memperlancar arus kas yang digunakan dalam piutang. Belum jatuh tempo ialah ajak piutang yang tidak memberikan tambahan dalam kas. 3. Dalam penjualannya seperti kredit yang diubah menjadi tunai digunakan dalam ajak piutang, sedangkan syarat pelunasannya harus tetap ialah kredit bank. 4. Kredit bank dalam praktek-prakteknya melibatkan pekreditan secara umum, yaitu menggunakan jaminan atau agunan, sedangkan ajak piutang memakai prinsip transaksi jual beli piutang. Ajak piutang menurut Gatot Wardoyo dalam makalahnya Ajak Piutang ternyata ada beberapa aspek, bahwasannya kegiatan yang dilakukan dalam pengalihan piutang dari jual beli tagihan yang digunakan sebagai tindak lanjut merupakan segi mekanisme yang dilihat dari ajak piutang.
Untuk selanjutnya, kegiatan ajak piutang bisa dikatakan sebagai hasil kerja pembiayaan yang dibilang baru di Indonesia. Akan tetapi, selama kita mengenal macam-macam pembiayaan yang hampir sejenisnya, kegiatan dengan ajak piutang yakini akun receivable financing. Posisi yang dilakukan akun receivable financing bukan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menggantikan posisi kegiatan ajak piutang, melainkan guna menyempurnakan dan saling melengkapi hasil positif dalam pembiayaan guna memenuhi kebutuhan bakal kerja dan menjadikan kinerja menjadikan modal. Berdasarkan uraian di atas, perbedaan antara akun receivable financial dan ajak piutang ialah ajak piutang lebih relevan dibandingkan dengan akun receivable financing. Menurut INW Wisnugupta, bahwa transaksi ajak piutang sangat relevan dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut. 1. Perusahaan dalam penjualannya diperluas dengan memasuki era pasar yang baru. Faktor tersebut akan berperan sebagai pusat informasi dan faktor sendiri memiliki pengalaman yang cukup besar dalam era pasar. Piutang memakai prinsip transaksi jual beli piutang. Ajak piutang menurut Gatot-Wardoyo, dalam mengelolanya, ajak piutang ternyata ada beberapa aspek. Bahwasannya kegiatan yang dilakukan dalam pengalihan piutang dan jual beli tagihan yang digunakan sebagai tindak lanjut merupakan segi mekanisme yang dilihat dari ajak piutang. Untuk selanjutnya, kegiatan ajak piutang bisa dikaitkan sebagai hasil kerja pembiayaan yang bisa dibilang baru di Indonesia. Akan tetapi, selama kita mengenal macam-macam pembiayaan yang hampir sejenis kegiatannya dengan ajak piutang, yakini akun receivable financing. Posisi yang dilakukan akun receivable financing bukan sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengganti posisi kegiatan ajak piutang, melahirkan guna untuk menyempurnakan dan saling melengkapi hasil positif dalam pembiayaan guna memenuhi kebutuhan bakal kerja dan menjadikan kinerja menjadikan modal. Berdasarkan uraian di atas, perbedaan antara akun receivable financing dan ajak piutang ialah ajak piutang lebih relevan dibandingkan dengan akun receivable financing. Menurut INW Wisnugupta, bahwa transaksi ajak piutang sangat relevan dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut. 1. Perusahaan dalam penjualannya diperluas dengan memasuki era pasar yang baru. Faktor tersebut akan berperan sebagai pusat informasi dan faktor sendiri memiliki pengalaman yang cukup besar dalam era pasar. 2. Perusahaan yang baru membentang dengan cepat. Pada umumnya, kredit departemen dalam perusahaan kurang mampu menjadikan perusahaan seimbang. Dengan adanya transaksi ajak piutang, klien dapat mengkonsep ekspansinya dan lebih bebas. 3. Ajak piutang merupakan transaksi penutup tanpa pengaturan pembayaran tertentu. Perusahaan banyak yang setuju dengan mekanisme seperti ini karena lebih mudah daripada transaksi dan pembayaran tepat yang dirasa justru mengikat. 4. Ajak piutang juga fleksibel untuk perusahaan yang memerlukan pembiayaan siap pakai terutama untuk kondisi khusus seperti diskon dalam jumlah besar. Dengan hal tersebut, klien dapat memanfaatkan diskon yang dimaksud. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil arti bahwa ajak piutang dalam pembiayaan sangat alternatif digunakan sebagai pengganti kredit perbankan, utama industri kecil dan menengah yang sering mengalami kendala seperti krisis moneter. Dengan begitu, ajak piutang dapat membantu proses modernisasi perekonomian bangsa dan negara. C. Landasan hukum ajak piutang. Dalam hukum Indonesia, ajak piutang terdapat beberapa ketentuan landasan hukum bagi eksistensi jasa. Keuntungan di sini dibagi menjadi dua ketentuan hukum, yaitu hukum substantif dan hukum bersifat administratif, antara lain sebagai berikut. Dasar hukum substantif. Dasar hukum substantif murni. Dasar hukum substantif murni yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan ajak piutang yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksudnya yaitu ada kitab di dalamnya tercermin hukum dari ketentuan tersebut berupa pasal 1338 KUH Pendata yang menyebutkan bahwa persetujuan yang dibuat secara itu semua berlaku pada undang-undang buat mereka yang sudah membuatnya. Pasal ini juga mengandung arti sesungguhnya semua pihak yang
tergabung dalam sebuah perjanjian ini sudah dapat menyetujui apapun antara mereka. Selama kesepakatan itu sah, artinya undang-undang tidak akan bertentangan ketertiban umum dan keasusilaan. Kesepakatan itu akan mengikat bagi semua orang yang mengadakannya, layaknya undang-undang. Maka dari itu, jika syarat sahnya perjanjian memenuhi pasal yang disebutkan, yaitu pasal 1320 KUH Perdata, akan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. 1. Kesepakatan mereka yang akan mengikat dirinya. 2. Membuat suatu perikatan akan menimbulkan kecakapan. 3. Muncul hal-hal tertentu. 4. Terjadi hal-hal yang memunculkan halau. Sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka dari itu perjanjiannya sudah sah adanya serta mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, dalam perjanjian ajak piutang, jika memenuhi syarat suatu perjanjian, kekuatannya akan menjadi sama dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Para pihak perusahaan, faktoring, dan klien akan bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad dan transaksi tersebut meskipun transaksi faktoring belum diatur. B. Dasar hukum substansif bertendensi prosedural. Di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang terdapat dasar hukum substantif bertendensi prosedural. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang akurat dengan kegiatan pajak piutang, yakni 1. Pasal 613 KUH Perdata mengatur pengalian utang. 2. Pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533 mengatur penjual piutang. 3. Pasal 174 sama dengan pasal 117 KUHD mengatur tentang surat kesanggupan. 2. Dasar hukum administratif. Dalam tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi atas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan ajak piutang dan sekaligus memberikan sebuah batasan-batasan pengertian tentang ajak piutang. Menurut pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, kegiatan ajak piutang mengurus piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan di dalam negeri maupun luar negeri. Cara yang dilakukan yakni menggunakan cara pembelian atau pengalian piutang. B. Peraturan lainnya yaitu: pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1955 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam ketiga peraturan itu semua hanya mengatur tentang bentuk usaha, tata cara pendirian dan pemodalan serta pengawasan perusahaan anjak piutang. C. Rukun dan syarat anjak piutang. Pada dasarnya anjak piutang dan akad hawala sama. Perbedaannya hanya pada ajak piutang itu secara umum dikatakan konvensional, sedangkan akad hawala ialah bentuk syariahnya. Jadi rukun dan syaratnya hampir sama dengan akad hawala. 1. Rukun anjak piutang yakni: A. Orang yang ingin memindahkan utang, pihak pertama. B. Orang yang mempunyai utang, orang yang berutang. Orang yang menerima pemindahan utang dari pihak pertama, pihak ketiga. D. Ijab kabul, yaitu kesepakatan perjanjian di awal. 2. Syarat ajak piutang. H. Orang yang memindahkan utang harus berakal sehat dan tidak gila. Jika orang tersebut tidak berakal sehat, maka akan dibatalkan. B. Orang yang menerima juga harus berakal sehat. Jika orang itu gila, juga akan dibatalkan. Orang yang menerima pemindahan hutang pihak ketiga harus berakal sehat dan harus benar-benar mau menerimanya. E. Jenis anjak piutang. Transaksi anjak piutang dengan meningkatnya berbagai kebutuhan sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pemasok. Dalam praktiknya ada berbagai macam jenis anjak piutang
yang dibedakan berdasarkan dan berbagi segi sebagai berikut. 1. Segi pemberitahuan kepada pihak pelanggan, yaitu A. Ajak piutang diungkapkan, yaitu pelanggan akan diberitahu bahwa tagihan yang dipinjam sudah dialihkan ke lembaga faktoring dan pembayaran secara langsung dilakukan ke lembaga tersebut. B. Ajak piutang yang dirahasiakan, yaitu pelanggan tidak diberitahukan dengan dialihnya piutang itu sampai sesuatu yang akan menimbulkan risiko oleh lembaga faktoring tersebut. 2. Segi keterlibatan klien, yaitu A. Rekorse faktoring, yaitu pihak konsumen ikut serta bertanggung jawab risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tagihan yang akan dialihkan. Ajak piutang bisa saja mengembalikan tagihan yang sudah dijual kepada konsumen dan diisikan dalam kontrak ajak piutang yang sudah disetujui. Dengan jenis ini, pihak ajak piutang memberhakkan opsi guna untuk menjual kembali piutang tersebut ke klien. B. Non-resucker atau withhold resucker factoring, yaitu jenis ini semua tagihan beserta resikonya akan dibedakan kepada tagihan secara langsung tidak berbayar kepada perusahaan faktori. Akan tetapi perjanjian ajak piutang akan dimuatkan pada saat di luar keadaan terjadi macet menularkan sumber mempunyai tujuan untuk menjauhkan diri dari tagihan tidak berbayar karena pihak konsumen ternyata dikirimkan barang-barang yang rusak atau cacat tersebut. 3. Segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu A. Pemaktoran fakultatif, yaitu pihak ajak piutang dikasih sesuatu berupa hak memilih untuk menetapkan apakah piutang diterima dengan kontrak anjak piutang atau tidak. Sebelum piutang itu dibuktikan diterima, klien bebas menentukan hak opsi menjual piutangnya kepada pihak lain. B. Seluruh putaran anjak piutang, whole through of factoring, yaitu perjanjian yang dilakukan ajak piutang atas total keseluruhan dana yang sudah disetujui antara pihak dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Digunakannya hal itu menunjukkan diri dari klien yang menjual piutangnya kepada pihak lain. 4. Berdasarkan wilayah, yaitu A. Ajak dalam negeri, yang akan melibatkan perusahaan ajak piutang, klien, dan pelanggan yang berdomisili asli dalam negeri. B. Ajak piutang internasional, yaitu kegiatan ajak piutang yang bertransaksi berupa ekspor dan impor barang yang menjadikan turut terlibat dengan dua perusahaan ajak piutang di masing-masing negara sebagai ekspor faktoring dan impor faktoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ajak piutang, faktoring, dan kewajibannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi ajak piutang adalah 1. Kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak ajak piutang untuk ditagih atau dikelola dan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. 2. Perusahaan ajak piutang faktoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. 3. Debitur yang nasabah yang mempunyai utang kepada kreditur klien dalam ajak piutang. Ketiga, bagian ini kewajiban yang dilakukan untuk selanjutnya menjelaskan beberapa kewajiban ajak piutang merupakan perjanjian antara faktor dengan klien yang mewajibkan 1. Pihak faktor untuk memberikan jasa berupa pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien. Non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan. 2. Pihak klien untuk menjual untuk menjaminkan piutangnya kepada pihak faktor, memberikan balas jasa finansial kepada faktor. Sebuah perjanjian adalah sebuah kesepakatan ini sebagaimana terjelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, serta jika kita melihat dalam pasal lain seperti 1333 dan 1347 KUH Perdata, dan sebuah kesepakatan selayaknya harus dipatuhi, yang mana tentunya jika ada yang tidak dipatuhi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sudah pasti setiap pihak tidak menginginkan adanya masalah di kemudian hari. H. Keuntungan perusahaan faktoring. Bagaimanapun, faktoring ini adalah jenis perusahaan yang juga memiliki dua konsep dasar, yaitu profit dan continuity. Dua poin ini dilihat sebagai kekuatan dasar yang dipakai untuk menentukan berbagai keputusan, baik keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Artinya perusahaan faktoring juga memperoleh sejumlah keuntungan dalam mengurus atau menjembati berbagai penyelesaian urusan tersebut secara umum
Hubungan fee yang diperoleh oleh perusahaan factoring adalah 2% sampai dengan 4%. Perhitungan didasarkan pada jumlah piutang ada atau dibeli. Misalnya jumlah piutang adalah 400 juta. Maka jika fee yang disepakati adalah 2%, artinya 2% dari angka 400 juta tersebut. Namun jika tingkat kesulitan yang piutang atau diselesaikan tersebut adalah begitu sulit, maka memungkinkan fee di angka 4%. Artinya begitu sulit maka memungkinkan fee di angka 4%. Artinya penetapan fee bersifat fleksibel berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Yang pasti sebelumnya pihak factoring telah melakukan survei dan meeting dengan kalangan internal sebelum diputuskan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.